Sebenarnya saya belajar minyak urapan itu dari pengalaman hidup, bukan doktrin. Waktu itu saya lihat ada pendeta olesi minyak. Ada pendeta olesi minyak. Saya tidak ngerti itu saudara. Nah, pada waktu saya bertobat, saya hanya ngelihat aja. Dan suatu kali saya praktekkan. Di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada maksudnya. Yang pertama, minyak urapan itu adalah tanda itu milik Tuhan. Pengalaman tentang minyak urapan itu diawali tahun 93. Suatu kali saya mendoakan seorang ibu, ibunya ini bukan orang Kristen. Dan ibunya ini terlibat namanya jimat-jimat kuasa kegelapan. Suatu kali jimatnya itu dibakar, dimusnahkan. Pada waktu dibakar, dimusnahkan, waktu itu kan saya kurang pengalaman saudara. Jadi saya doain dalam nama Yesus, setelah itu saya bakar jimatnya. Pada waktu saya bakar jimatnya, hari ini dibakar, besoknya terjadi satu kasus. Yaitu apa? Setan yang ada di jimat itu bawa ibu ini, rohnya keluar. Yaitu mati suri. Dan waktu itu saya dituntut sama anaknya. Anaknya bukan orang Kristen juga. Saya bingung ini. Ini kalau mati suri terus, nasib saya gimana? Nah waktu itu saya bingung, saya berdoa. Nah waktu saya berdoa, saya doa. Saya ngomong, Tuhan kali ini perlu Engkau menolong saya. Saya doa di dalam nama Yesus, segala setan, segala jin, segala roh jahat keluar. Setelah itu saya mikir, ini setannya sudah keluar, tapi rohnya keluar, gimana nih? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat saya. Katakan dalam nama Yesus, roh ibu ini kembali ke tubuh ini. Dan ibu ini napasnya udah berhenti. Saya doa di dalam nama Yesus, segala kuasa setan, kuasa jimat, kuasa gelap yang mengikat roh ibu ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan roh ibu ini hidup dalam nama Yesus. Hidup, hidup, kembali dalam nama Yesus. Waktu saya doa, tetap diam aja. Wah, saya mikir gimana nasib saya ini. Saya doa bahasa roh. Saya doa dalam nama Yesus. Tiba-tiba ibu ini batuk-batuk. Kembali hidup. Nah, dan waktu itu saudara, saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Saya di situ ada minyak. Waktu itu saya masih ingat itu minyak goreng. Minyak goreng yang belum pernah dipakai. Saya lihat pendeta ngolesi minyak. Coba kali ini saya mau nyoba. Karena saya kan waktu itu bingung gimana caranya. Nah, saya doa, ingat saudara, Tuhan melihat hati dan percaya. Waktu itu saya doa, Tuhan Yesus berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Menjadi benteng yang kudus untuk mematahkan kegelapan, untuk menghancurkan kegelapan. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus. Berkati minyak ini menteri Roh Kudus, benteng yang kudus, benteng Allah Maha Tinggi. Waktu saya doa, saya olesi minyak di dahi ibu ini. Waktu saya olesi minyak gitu, di situ saya ngelihat dalam suatu penglihatan ada cahaya yang membuat tanda di ibu ini. Plak. Di situ saya baru ngerti. Begitu ada tanda di situ, dan tiba-tiba saya lihat roh-roh jahat, yaitu jimat-jimat, yang dari jimat-jimat yang saya bakar itu, saudara, mau masuk ibu itu tidak bisa. Karena ada satu tanda di sini, itu tanda milik Tuhan. Disitulah saya punya pengalaman hidup. Jadi minyak urapan itu tidak sembarangan. Bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, dari pengalaman pertama itulah saya baru mengerti bahwa diolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebagai tanda milik Tuhan. Makanya sering di dalam kasus pelepasan, pengusiran roh, begitu setannya itu diusir keluar, tiba-tiba yang habis kita doakan diganggu setan lagi. Di situ pengalaman berkali-kali terjadi. Nah, karena pengalaman yang pertama itulah
Begitu saya doa pengusiran setan, setannya keluar. Baru dikasih olesi minyak urapan. Sebagai tanda milik Tuhan. Nah, dan itu kejadian tidak hanya sekali. Terutama orang yang punya jimat. Orang kalau punya jimat, itu ngalami susah mati. Suatu kali saya diminta melayani orang. Orangnya ini aneh saudara. Anehnya gimana? Jadi umurnya 80 tahun ke atas. Kondisinya secara medis itu seperti orang mati. Gini saudara. Tetapi pada waktu jam makan, langsung bangun, makan, buk. Setelah itu gini lagi. Ini namanya setan rakus. Jadi pas jam makan aja bangun. Ini kejadian benar. Keluarganya bingung. Secara medis udah mati. Karena seluruh tubuhnya ini sudah lumpuh. Tapi tidak bisa mati. Nah, tapi anehnya setiap jam makan langsung bangun. Sekitar bangun langsung makan yuk. Buk. Setelah itu minum makan selesai gini lagi. Itu tidak hanya sebulan, bertahun-tahun. Nah, waktu itu saya bingung, ini kasus gimana? Karena belum pernah ngalami setan rakus kayak gini. Saya diminta datang pertama kali. Saya lihat, waktu saya doa, Tuhan ngasih saya penglihatan. Waktu Tuhan ngasih saya penglihatan, saya lihat. Di dalam tubuh ibu ini ada pusaka keris. Yang ditanam dalam badannya, jiwanya tersandra, artinya jiwanya ini tertahan, rohnya tidak bisa keluar. Nah, waktu itu saya doa, saya mikir, ini kalau habis saya doain mati nanti saya dituntut nanti ini. Sebelum saya doain saya minta keluarga dikumpulin dulu. Nah setelah keluarga dikumpulin, waktu keluarga dikumpulin saya ngomong, ini kalau saya doakan berangkat gimana? Maksudnya berangkat mana? Ya mati. Jadi kalau ini saya doa ngasih tiket berangkat. Gimana? Udah siap. Karena ini sudah waktunya. Tetapi karena kekuatan jimat itu nggak bisa mati. Percaya atau tidak, orang yang punya jimat, kalau belum dilepas susah mati. Nah, waktu itu saya lihat keluarganya kumpul-kumpul, ambil keputusan. Baik, silakan. Benar ini, silakan. Ya udah. Saya doa dalam nama Yesus, setan keluar. Ini pengalaman hidup saya, bukan doktrin. Pengalaman orang yang susah mati, semua kekuatan jimat, kekuatan pusaka, itu terpusat ada di 3 titik. Bahkan 4 titik. Yang pertama adalah ini, pegang sini dulu. Semua pegang bagian sini. Orang kalau belajar konsentrasi, meditasi, konsentrasi pasti di sini. Bukan di tangan. Betul? Sini. Kedua, pegang bagian sini. Jantung. Plus sudah tahu bahwa jimat yang ditanam dalam tubuh, termasuk susu, itu mengikuti jalan peredaran darah. Yang ketiga adalah pusar. Bagian apa, darah? Pusar. Sini dia. Nah, kenapa bagian pusar? Dipercaya, ini kepercayaan sebelum saya bertobat, sebelum manusia lahir, hidup dari tali pusatnya. Maka disebut kekuatan inti itu ada di sini. Nah, yang ketiga ini, tapi yang keempat itu jarang terjadi, yaitu tulang ekor. Kalau tulang ekor ini jenis suatu kasus di mana kekuatan menyatu secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu kasus berat. Nah, kalau yang kasus berat ini saya sering alami. Nah, di situ saya doakan di dalam nama Yesus, setan keluar, darah Yesus hancurkan kutuk. Saya olesi minyak 3 titik ini dulu. Karena saya melihat itu belum kasus berat. 1, 2, 3. Saya itu baru saya tumpang tangan. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh kutuk keluar dalam Yesus. Setannya keluar. Begitu setannya keluar, saya lihat
roh-roh jahat ini mau masuk ke tubuh ini lagi. Ingat, setan tidak terima kalau satu jiwa selamat. Roh ini menghantui terus. Gini-gini, roh ini menghantui terus. Begitu roh ini menghantui terus, tetapi tidak bisa masuk ke tubuh ibu ini. Di situ saya lihat dalam penglihatan di alam roh, bahwa yang dikasih tanda minyak urapan itu ada cahaya 3 titik juga. Setelah itu saya doakan, besoknya meninggal. Jadi minyak urapan itu jangan diremehkan. Makanya kadang itu saudara, orang itu mengatakan minyak urapan gini-gini nih, ngapain diributkan? Kalau enggak setuju, ya diem aja lah. Wong kamu setuju protes atau tidak, enggak ada yang rugi, enggak ada yang untung. Tapi itu ada gunanya. Bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Amin? Amin? Nah, pertama ini. Yang kedua, bahwa minyak urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Ingat saudara, tanda kekuasaan wilayah Tuhan. Apa saudara? Tanda wilayah Tuhan. Tanda wilayah kekuasaan Tuhan. Suatu kali, saya masih ingat, kalau suatu KKR, kalau itu banyak sekali kekuatan jahat yang akan menyerang. Itu kejadiannya ada di Surabaya. Waktu itu saya berkata sama tim pelayanan yang undang saya. Tolong sebelum saya KKR khotbah, setiap 4 penjuru tolong dikasih minyak urapan. Untuk doa, minyak urapan. Loh, untuk apa Pak Daud? Nah, karena ada orang yang kadang setuju, kadang tidak. Saya ngomong, penting kasih aja minyak urapan. Minyak urapan yang saya doakan dalam nama Yesus, tolong setiap pintu dan 4 penjuru. Nah, lakukan aja. Ya udah, lakukan. Nah, waktu itu dan terutama tempat artakol. 1, 2, 3, 4. Gitu dah. Itu begini. Keliling. Saya kasih minyak urapan. Untuk apa Pak Daud? Udahlah kamu lakukan aja lah. Karena kadang orang ada yang tidak setuju. Dah. Saya pokoknya urusan kamu lah tidak setuju. Pokoknya saya lakukan aja. Udah. Benar saudara. Waktu itu sebenarnya pembicaranya itu ada 3 pengkhotbah. Dan saya itu pengkhotbah yang paling muda, paling junior. Di situ juga ada pembicara yang ahli okultisme zaman itu. Pendeta yang ahli di bidang pelepasan okultisme. Waktu itu temanya mantan dukun santet. Nah, di lantai bawah digunakan nuansa supranatural. Dukun-dukun praktek. Di lantai atas kami gunakan KKR pelepasan. Dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua masuk lantai KKR. Dan apa yang terjadi? Udah toh? Nah, saya berdoa. Waktu itu kan pembicaranya tidak di tempat acara, di satu ruangan sendiri. Pendeta senior ngomong sama saya, Daud, kamu kan junior. Itu saya baru sekolah Alkitab itu. Kami ngasih kamu kesempatan. Hari yang pertama Pak Daud yang khotbah duluan. Wah, pemain baru kan ingin nonjol juga, betul enggak? Wah, ini pendeta senior ngasih kesempatan ini. Saya kan enggak tahu. Makanya jangan cari panggung. Ini pengalaman hidup saya. Jangan cari panggung. Wah, kok pendeta ngasih saya panggung? Wah, kamsia kan? Semangat itu. Saya masuk, kaget saya.
Dukun-dukun sama pasiennya kumpul semua di KKR. Dan itu dukun berbagai tempat di Indonesia. Baru saya mikir, wah ini berarti saya dikorbankan nih. Iya kan? Waduh. Bancaan. Lah makanya saya pengalaman jangan cari panggung. Waduh, ki piye ki? Mau mundur ndak bisa, udah diumumkan. Wah, saya berdoa nih. Waduh, kelenger iki. Untungnya waktu itu saya kan karena punya pengalaman tentang minyak urapan, tak kasih tanda-tanda itu. Nah, apa yang terjadi? Saya berdoa. Saya berdoa, saudara, Tuhan, aku mau khotbah apa enggak ya? Waktu aku belum bertobat, saya nyantet Gilbert seorang diri. Setelah aku bertobat, lah ini kok disantet rame-rame. Nah, dua pendeta di ruangan, haleluya, haleluya. Lah saya yang mau maju, yang mikir. Aduh, gimana ini? Nah, makanya ini pengalaman. Jangan ingin menonjol. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini nasibku gimana? Baru sekolah Alkitab, baru ingin muncul, langsung disikat. Nah, di situ saya punya pengalaman. Kita tidak boleh cari panggung. Nah, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong, maju. Jangan takut. Saya maju, saya ngomong nama saya Daud Tony. Tiba-tiba ada suara. Daud katakan, semua yang punya jimat, kekuatan gaib, suruh mengerahkan semua ilmunya. Wih. Ini suara Tuhan atau bukan ini? Ini kalau bukan suara Tuhan mati kena santet rame-rame dah. Waduh, ini suara Tuhan atau bukan ini? Aduh, gimana? Pertama udah terlanjur saya hari pertama. Ini sekarang kok ini ada suara ini. Waduh Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Nah, saya berdoa lagi. Itu saya keringet dingin bener ya. Saya buka mata. Itu tempat yang saya diolesi minyak urapan itu tiba-tiba keluar cahaya. Titik-titiknya itu. Di situ saya ada kekuatan untuk berjalan. Artinya di situ saya mengerti bahwa itu adalah menjadi wilayahnya Tuhan. Berani maju saya. Maju. Saya maju. Suara itu ngomong lagi. Katakan, dukun-dukun, jimat-jimat, kerahkan ilmu kalian semua. Tetapi tidak boleh menyentuh badan. Jadi perang ilmu benar. Waduh, gimana ini? Suara itu sampai 2 kali. Saya ragu lagi, sampai 3 kali. Katakan, engkau kusertai. Ya udahlah. Saya ngomong sambil pejem mata. Kenapa pejem mata? Artinya pasrah. Saya pejem mata. Semua yang punya jimat-jimat, kerahkan semua. Yang punya ilmu gaib, kerahkan semua. Dan waktu itu saya masih ingat, mimbarnya itu dikasih titik-titik minyak urapan. Jadi keliling gini. Wah. Saya buka mata apa enggak ya? Udahlah, saya pejem mata aja. Misalnya saya buka mata, udah ke surga gitu. Maksudnya seperti itu. Saya berdoa ngomong, yang punya jimat kerahkan semua, kekuatan kuahkan semua. Dalam nama Yesus. Nah, saya rasa ada kayak desingan angin. Beng, beng, kencang sekali. Beng, 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 beng. Gitu. Saya buka mata. Masih hidup saya. Saya masih ingat. Itu paku-paku, jarum-jarum berterbangan. Semua ada di titik-titik itu semua. Jadi tidak bisa nembus. Dan di titik itulah saya melihat tiang awan dan tiang api. Di situ saya baru mengerti. Minyak urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Nah, di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu
ada gunanya. Jadi tanda milik Tuhan. Kedua, tanda wilayah Tuhan. Wilayah kekuasaan Tuhan. Di situ saya baru mengerti. Karena setan pun juga ada teritorial. Nah, demikian juga Tuhan ada wilayahnya. Waktu kita mendoakan itu, setan tidak ada hak ke situ. Karena itu wilayah kekuasaan Tuhan. Nah, makanya sering kejadian, kadang orang bakar pusaka, jimat dihancurkan, keluarga tidak boleh. Ribut pasti. Tetapi yang kita layani minta, Pak, nanti kalau rumah ini diserang setan gimana? Waktu itu saya baru ingat, ada cara untuk mengunci kekuatan pusaka itu supaya tidak berfungsi di wilayah itu. Yaitu apa? Misalnya tempat penyimpanan pusaka di lemari. Maka lemari itu diolesi minyak dalam nama Yesus. Setelah itu, kamar itu 4 penjuru dikasih minyak. Dan waktu itu apa yang terjadi? Saya lihat cara alam roh. Roh-roh yang dalam pusaka itu tidak bisa keluar ke wilayah itu. Karena apa? Kekunci. Menjadi wilayahnya Tuhan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Kalau engkau tidak percaya, jangan ribut. Kalau yang percaya, lakukan aja. Tetapi pengalaman hidup saya mengatakan demikian. Nah, karena saya pernah ada di Kalimantan, saya cerita waktu itu ya. Makanya saya olesi minyak. Itu mando terbang itu ngelilingi sekitar rumah itu. Tidak bisa masuk. Karena pintu-pintu yang saya olesi minyak itu keluar sinar semua. Di situ saya mengerti. Menjadi wilayahnya Tuhan. Nah, saudara yang punya toko, yang punya pabrik atau rumah, olesi minyak itu di dalam nama Yesus. Pak, apakah harus pendeta? Tidak harus. Engkau sendiri bisa melakukan. Karena kitalah imamat rajani dalam nama Yesus. Nah, yang penting dari iman kembali ke iman. Pengalaman hidup saya mengatakan bahwa apa yang didoakan dengan iman tidaklah kembali sia-sia. Jadi saudara percaya, minyak urapan itu menjadi tanda wilayah Tuhan. Orang kalau toko itu pasti pinggir jalan. Betul? Betul? Yang diolesi minyak mana? Tokonya kan? Pinggir jalan enggak kan? Nah, jadi gini, kalau kasus tanah kuburan atau dipateni sandang pangan, itu harus dibuka jalannya. Minyak urapan itu untuk membentengi. Tetapi untuk membuka jalannya, itu adalah darah Yesus. Maka dikatakan minyak dan anggur. Ada kombinasi di sini. Nah, doanya kalau kasus seperti ini, setelah dikasih minyak urapan, doanya seperti ini. Ikutin saya semua. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Sucikan betul. Segala roh jahat keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka jalan berkat. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Ingat, seperti khotbah saya tadi pagi. Bahwa semua itu ada jalannya. Orang mau jadi pendeta, jalannya. Dia harus pelayanan dulu. Betul, Pak Petrus? Betul? Betul? Orang mau nyalonkan lurah aja harus sekolah. Harus minimal SMA, bukan SD. Betul? Nah, kalau jenis ilmu mati rezeki, mateni sandang pangan, itu yang ditutup adalah jalannya. Namanya jalan masa depan. Jadi harus dipisahkan di sini. Jadi minyak urapan itu untuk membentengi. Tetapi untuk membuka jalan itu adalah darah Yesus. Tapi semuanya itu tergantung iman seseorang. Dari iman kembali ke iman. Jelas? Jelas, Pak. Oke.
Pak, apakah ngolesi minyak urapan itu setiap hari? Kalau setiap hari yang senang adalah pabrik minyak. Cukup sekali tapi dengan iman. Semua itu harus dilakukan dari iman kembali ke iman.